yang kemarin menjadi perhatian kita bersama, yaitu penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang akhirnya melibatkan 3 orang oknum prajurit TNI, baik yang berasal dari Satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kasus tersebut enggak ada. Jadi perlu saya sampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya ini berawal dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya, akhirnya diduga ada keterlibatan prajurit TNI. Kemudian dilimpahkan kepada Polda Jaya untuk melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Pomdam Jaya melakukan proses selanjutnya, melakukan penyelidikan awal, dan kemudian didapatkan 2 terduga lainnya yang setelah dilakukan penyidikan lanjutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan. Hari ini penyidik Pomdam Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas, mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, Puspomad juga menurunkan tim untuk mensupervisi, membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari OPMIL, dari Auditor Militer, sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya, akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pomdam Jaya. Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari prajurit TNI. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab, dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh Pomdam Jaya maupun Kapendam Jaya, di mana itu berapa orang dan perannya apa. Dan kalau boleh dijelaskan mungkin Pak kronologi awal kasus ini dari penculikannya hingga penemuan mayatnya gitu Pak. Baik, jadi saya sampaikan tadi bahwa ada
sementara ini yang sudah ditemukan ada keterlibatan 1 orang warga sipil yang kemudian sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Masalah perannya nanti ini masih dalam proses dan nanti barangkali untuk tersangka dari sipil bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya. Kalau kronologi saya rasa sudah ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belum bisa ungkap secara lengkap karena mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang diperiksa, sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pengungkapan kasus ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum. Setelah lengkap akan diberkas kemudian dilimpahkan ke pengadilan, dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap fakta-fakta yang benar oleh nanti hakim. Demikian.